Janjinya besar dalam hidupku, terangnya selalu tuntun langkahku. Dia buat jalan saat ku putus asa. Ku percaya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan beserta kita selamanya. Dia hapus dosa dengan darahnya. Dia tenangkanku dengan kasih-Nya. Dia yakinkanku mukjizat selalu ada. Ku percaya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan beserta kita selamanya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan beserta kita selamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Oke Bapak Ibu, sekali lagi selamat pagi. Boleh kita bangkit berdiri dan kasih high five buat teman-teman di sebelahnya. Katakan hari ini luar biasa. Iya. Ya Bapak Ibu Saudara, luar biasa ya. Hari ini kita bisa ketemu lagi, bersuka cita. Yang sebelah kiri masih terus semangat, yang kanan sudah agak diem. Oke. Ya, senang ketemu Bapak Ibu lagi di hari ini, pagi ini. Sukacita semua meskipun kita masih pakai masker ya. It's okay, nggak apa-apa. Privilege ya Bapak Ibu, kami izin nih tim pelayan untuk di sini nggak pakai masker, tapi ibadah kita tetap menerapkan protokol kesehatan ya, sehingga diimbau buat teman-teman semua, apalagi lagi ada acara ya, banyak orang di sini, jadi teman-teman harap tetap gunakan masker ya selalu ya untuk kesehatan kita semua dan keluarga. Dan juga teman-teman, sebelum kita mulai ibadah ini mau ingatkan juga teman-teman untuk minta kerjasamanya untuk selama durasi ibadah, handphonenya ya teman-teman, handphonenya jangan lupa di silent, oke? Supaya tetangganya tidak kaget kalau ada bunyi-bunyian yang asing ya. Oke teman-teman, karena kami lihat Bapak Ibu Saudara sudah siap buat beribadah, kita akan mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Tuhan Yesus yang kami cintai, kami bersyukur Tuhan. Untuk hari ini kami dalam keadaan sehat, keluarga kami dalam penjagaan-Mu yang sempurna Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang kami miliki saat ini Tuhan. Pekerjaan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita.
keluarga yang baik, bahkan untuk CDC ini Tuhan Yesus bagi kami Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, kami pagi ini Tuhan sudah menyiapkan hati kami untuk kami memuji dan menyembah Engkau Bapa. Ini hati kami Tuhan Yesus. Kami mau katakan bahwa kami siap memberikan terbaik bagimu Tuhan. Dari hati kami Bapa, kami akan menyanyikan pujian terbaik bagimu Tuhan. Meninggikan namamu Bapa dengan tubuh dan juga jiwa kami. Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus sepanjang acara ibadah di pagi ini Tuhan. Kami percaya Engkau juga sudah memberkati setiap pelayanmu Tuhan yang melayani pagi ini Tuhan. Pengurapan-Mu yang baru Tuhan Yesus sudah ada atas kami Tuhan. Kami percaya itu. Kami percaya demi nama Yesus. Bahkan Kau Allah yang hadir di tengah ibadah kami Tuhan. Yang menjadikan ibadah ini Tuhan Yesus membuat kami berbeda Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang sedih dihiburkan, yang susah Tuhan mendapatkan solusi Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa ibadah ini Tuhan Yesus oleh kasih karunia Tuhan menjadi ibadah yang penuh kuasa Bapa. Bahkan setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus akan sama-sama bersama dengan kami. Kami tidak nonton konser Tuhan pagi ini Tuhan. Kami bersama-sama satu hati memuji satu Allah yang hidup yaitu Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Ada suara-suara yang mau semangat untuk puji Tuhan. Mari kita naikkan satu nama, nama Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, Kota benteng, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. gunung batu keselamatanku. Boleh sama-sama kita tepuk tangan ya. Engkau yang termulia di bumi di surga, Yes. termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Kita mau sama-sama puji lebih luar biasa lagi. Pam, param, param, pam, pam. Pam, param, pam, pararararara. Pam, param, pam. Namanya Tuhan, Menara
membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Gimana suaranya Sudisi? Nama di atas segala nama, Nama yang berikan kuasa. nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau termulia Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa Saya mau dengar dalam suara ya nama Bapak Ibu. Yesus. Sekali lagi. Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa Dalam nama Yesus. Pam param pam pararararara. Pam param param pam pam. Pam param pam pararararara. Pam param pam. luar biasa Engkau Tuhan. Kasih Yesus. Mari kita semuanya siapkan hati kita mendatang ke hadirat-Nya. Kita datang untuk memuji Dia. Kita siapkan hati kita. Kita pandang wajah Yesus untuk kita datang ke hadirat-Nya. Kita percaya di Allah yang sungguh setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Katakan karya-Mu terbesar, yang-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kita katakan dari awal, kita datang ke hadirat-Nya, lebih fokus lagi memandang wajah-Nya. Kita katakan, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu
dan mulia penyertaan-Mu. Buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Selamanya ku tetap berharap, ku tetap berharap di dalam kesempatan. Ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu. Buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Selamanya karya-Mu Tuhan, Kau sempurna, ajaib dan mulia. Buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Selamanya kasih-Mu terindah. Selamanya kasih-Mu terindah. Mari tinggikan nama Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu.
kasih-Mu terindah selamanya. Sekali lagi, karya-Mu Bapa. Karyamu Sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Aku berharap Yesus bermulia, kasih-Mu terindah selamanya Bapa. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang kudus. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh hadir di tempat ini, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami gak bisa lakukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami lebih lagi ingin mendengar firman-Mu. Kami ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, pakai kami semua untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Kami mau belajar kebenaran-Mu Tuhan. Bicaralah Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus, bekerja secara leluasa kepada setiap kami. Menjamah pribadi lepas pribadi. Amin. Kami siap mendengar kebenaran-Mu hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dulu. Yes. Luar biasa. Yes. Thank you. Semuanya silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali ada di sini. Tulisannya dah welcome home, ya. Serasa di rumah kembali kita ketemu lagi ya. Senang sekali penyambutannya luar biasa. Terima kasih buat Pastor Chris yang ada di sini dan juga semua para pelayan semua hari ini ya. Volunteers luar biasa, amin. Nah hari ini saya akan bicara dengan satu tema. Oh ya, saya mau kenalkan dulu ya. Saya datang ke sini nggak sendirian. Saya ditemani oleh seorang hambanya, silakan berdiri. Ya, namanya Marcel ya, beserta anaknya Joshua. Mereka adalah teman-teman saya di Carecel ya. Jadi pendukung yang luar biasa ya. Nah nanti ada kesaksian sedikit ya. Tapi hari ini kita akan belajar dulu tentang jangan kamu bodoh. Kasih tahu sebelahnya, jangan kamu bodoh. Sebelahnya dikasih tahu juga, jangan kamu bodoh juga. Ya, jangan hanya mau menjat saja, tapi kita belajar sama-sama. Kenapa sih kita perlu tahu jangan kamu bodoh? Kita baca ayatnya sama-sama ya. Efesus 5 ayat 17. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kurang keras, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sebab itu bilang sama sebelahnya, tetapi usahakanlah. Sebelahnya kasih tahu, usahakanlah. Nah, Tuhan pingin kita jangan jadi orang bodoh. Kenapa sih? Kita harus belajar untuk mengusahakan mengerti kehendak Tuhan. Setuju ya? Kita pengen
mengerti kehendak Tuhan agar hidup kita tidak menjadi orang bodoh. Betul nggak? Kita ilustrasikan seperti pasangan, ya. Pasangan suami istri. Mesti ada pasangan yang mengerti tentang suaminya, istri juga mengerti tentang suami mengerti tentang istrinya. Kalau ada yang namanya pengertian itu butuh diusahakan, ya. Dulu saya sama Jili, istri saya sekarang ya, kita beda genrenya, ya. Saya senengnya nongkrong di musik-musik yang keras tuh zaman dulu ya. Nah, istri saya senengnya nongkrong di Hard Rock Cafe. Cafe itu tempatnya dia, ya nggak? Beda nih, ya nggak? Kalau cafe kan lagu-lagunya lagu-lagu romantis, lagu-lagu gitu ya kan? Beda. Tapi karena saya ingin menyenangkan hati dia, betul ya? Saya datang dong ke Hard Rock, ya nggak? Datang ngobrol. Lama-lama saya diem, mulai kakinya goyang-goyang. Enak juga di sini nih. Ya nggak? Akhirnya apa? Kita mengerti kehendaknya, ternyata iya keinginannya dia di sini enak juga ya. Kita baru bisa mengerti setelah kita ada di area tersebut. Kenapa saya ngomong gini? Saya mau cerita segini ya. Kalau kita nggak mengerti kehendak Tuhan, orang yang kita kasihi, orang yang begitu mengasihi kita, berarti kita bodoh, bener nggak? Ada orang begitu mencintai kita, tetapi kita tidak mengerti cintanya, tidak mengerti apa yang dia kehendaki dalam hidup kita. Artinya apa? Cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau anak muda bilang cie, gitu. Ya kan? Kalau yang anak muda, kalau yang tua udah terima kenyataan, betul nggak? Istrinya udah ada, suaminya udah ada, udah terima kenyataan ya. Ya. Kalau yang masih muda masih bisa mencari kehendak Tuhan, ya nggak? Harapannya dapat yang ganteng, yang cantik, kaya raya, takut Tuhan ya. Wah itu perfect banget ya. Itu kan kehendak lo, katanya kan. Kehendak Tuhan kadang-kadang berbeda, betul ya? Ya udah, kita jangan ngomong gitu nanti takutnya di sini pada mau nikah semua ya. Oke, saya kasih tahu, kalau kita nggak ngerti kehendak Tuhan, kita dianggap bodoh sama Tuhan. Kenapa? Kebodohan itu ternyata merugikan diri kita sendiri. Tuhan pengen agar kita itu tidak jadi orang bodoh, agar apa? Kita nggak rugi sama diri kita sendiri. Tuhan begitu mengasihi kita, dia pengen kita nggak ngalami kerugian di dunia ini. Begitu kasihnya luar biasa, pengorbanannya luar biasa, dan dia sangat sayang sekali kalau kita hidupnya sia-sia, tidak ngerti kehendak Tuhan. Ya, nah, contoh ini yang bikin kanvanya Eca, ya anak saya hobi Korea, jadi gambar-gambarnya Korea ya. Kata anak saya, pasangan paling romantis Dedi, yaitu namanya Jisung Dedi. Oh iya, sama Libo, ya udah pokoknya pasang aja gambarnya ya. Kalau yang ngerti Korea ya silakan, kalau yang nggak ngerti nggak apa-apa lah ya. Pasangan terbaik itu mengerti kehendak pasangannya. Tujuannya cuma satu, Bapak Ibu Saudara sekalian, menyenangkan pasangannya. Bilang menyenangkan pasangannya. Menyenangkan pasangannya. Kok kayaknya berat ya menyenangkan pasangannya? Menyenangkan pasangan adalah bagian dari pengorbanan kita kalau kita mengasihi seseorang. Setuju? Saya sama istri saya dulu waktu pacaran, ya, saya setiap minggu kasih bunga. Wih, mawar, cas, tiap minggu. Satu ketika Jili ke rumah saya. Dia lihat ternyata mawar itu banyak. Ada satu pot besar isinya mawar banyak. Itu punya mami saya. Pengorbanannya murahan ya. Setelah dia tahu gini, apa romantis itu ya, ngambil dari potnya mami. Dia tiap minggu wah, nggak punya modal, ya udah ngambilnya pot ini kasih dia. Dan Jili seneng banget dengan dengan bunga itu ya. Tapi sudah tahu pengorbanannya ya cuma segini doang ya. Betul gak? Akhirnya apa? Itulah tujuan orang mau berkorban untuk apa? Menyenangkan hati pasangannya. Tuhan mau kita semua menyenangkan hati Tuhan. Setuju gak? Bener ya? Kita pengen menyenangkan hati Tuhan, tapi kita kadangkala tidak mau mengerti kehendak Tuhan hingga kita gak bisa menyenangkan dia dengan sempurna. Apa yang Tuhan pengen harusnya kan kita berikan. Tetapi malah kita berpikir, suka-suka kita. Contoh,
Saya kalau kasih ulang tahun istri saya, biasanya saya selalu ajak dia. Mah, kamu apa? Ini nih. Udah mau beli ini. Satu ketika beli jam. Dia mau jam. Yaudah kita beli sepasang. Akhirnya kita beli. Ternyata kalau sepasang lebih mahal, ya kan? Kan beli 2 ya. Biar kita kompak, Pak. Aduh, budgetnya segini. Tapi karena demi cinta dan menyenangkan hati orang, betul gak? Ya sudahlah, belilah kita sepasang. Pas lihat harganya, aduh Tuhan Yesus. Tapi kasih karunia ya, kita akhirnya punya jam sepasangan ya. Nah di Depok itu seneng kalau pasangannya bajunya kembar. Di Depok ya, kalau di sini sih gak tahu ya. Kita ada jemaat pasangannya bajunya biru, tulisannya I love you. Sebelah sini juga I love you, tunjuk sebelah. Jadi kalau jalan gini, tapi kalau beda posisi bahaya. Karena I love you-nya dia ke sana, yang ini ke sana. Makanya bilang, kamu kalau jalan harus pas posisi. Iya Pak, pester saya di kiri, dia di kanan. Kenapa? Kalau kebalik bahaya. Itu menyenangkan hati orang. Nah kita pengen gak sih menyenangkan hati Tuhan? Pengen gak? Pengen ya. Harus mengerti hati Tuhan. Memberi sama seseorang, kita tanya sama orangnya, kamu maunya apa? Dan waktu kita bisa memberi, itu berarti memberi yang terbaik. Karena sesuai dengan keinginan dan harapannya dia. Setuju gak? Banyak orang ngasih hadiah, ya hadiah di rumah nggak kepake, dibungkus lagi, dikirim ke dia. Yang penting ngasih hadiah. Dia ulang tahun, barang bekas, yang nggak bekas lah, baru, atau orang kasih hadiah dia nggak suka, dikirim lagi ke tempat orang lain. Itu tidak memberi yang terbaik. Tuhan nggak kepengen juga kita memberi hal seperti itu. Kalau memberi yang terbaik, harus tahu apa yang dia butuhkan, dia mau. Caranya tanya. Jangan pakai pikiran kita. Jangan pakai hati. Kira-kira butuh gak dia? Betul gak? Nah saya mulai belajar. Mulai tergelitik dengan firman Tuhan pagi hari. Dikatakan jangan kamu bodoh. Tapi kita mengusahakan mengerti kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan? Saya mulai cari-cari di Alkitab. Apa sih kehendak Tuhan? Apa sih yang Tuhan pengen? Apa sih yang Tuhan mau? Ternyata ditulis di Yohanes 4 ayat 23. Kehendak Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan. Kehendaknya apa sih? Ditulis, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bilang, penyembah-penyembah demikian. Itu yang Tuhan pengen dalam hidup kita. Kehendaknya dia ingin agar kita, anak-anaknya, orang-orang yang dikasihi Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang demikian. Demikian kayak apa? Dijelaskan Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu yang Tuhan mau, menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, maka kita harus apa? Menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kasih tahu sebelahnya, jadi penyembah yang benar. Kasih tahu sebelahnya lagi, lu juga. Jangan main tepok-tepok aja, tapi kita juga sama-sama belajar jadi penyembah-penyembah yang benar. Menyembah Bapa dalam roh. Kenapa itu menyembah dalam roh? Nanti akan saya jelaskan. Dan penyembah benar adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Hidup saya gak layak, sering berbuat dosa, gak benar di hadapan Tuhan. Masih sering bohong, sering marah, sering emosi, mungkin banting piring, ya kan? Dibalap orang masih ngata-ngatain, awas lo ya. Udah gak? Tetapi Tuhan bilang, belajar jadi penyembah. Mengusahakan menjadi penyembah yang hidupnya apa? Juga hidup di dalam kebenaran. Mungkin kita salah, tapi ada Yesus Kristus. Tuhan yang dia bilang begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi hari ini saya mau kasih tahu, kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, harus ada Yesus dalam hidup kita. Karena dialah kebenaran. Amin. Bagi kita yang sudah menerima Yesus, maka ada Yesus dalam hidup kita. Kita bisa salah, kita bisa berdosa, kita bisa gak layak. Tapi kita bisa punya kesempatan untuk minta ampun. Karena darah Yesus menyucikan kita kembali. Kita sadar, ampun Tuhan, saya gak layak di hadapan Tuhan. Saya berdosa, saya habis marah sama istri saya. Saya habis melakukan hal ini, hal itu. Tapi waktu kita sadar dan kita minta ampun, kita berhak untuk datang ke hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Karena Yesus bilang gini, gak akan ada orang bisa menyembah Tuhan kalau gak lewat aku. Karena apa? Butuh itu, kebenaran itu.
Jadi nggak ada orang yang bisa, yaudah saya mau menyembah. Menyembah siapa? Menyembah Allah. Oke, untuk menyembah Allah cuma ada satu jalan, yaitu Yesus. Karena butuh yang namanya kebenaran. Setuju? Oke. Sampai sini ngerti ya? Saya dapat hikmat Tuhan untuk menjelaskan ini. Saya Tuhan kasih tahu dong apa yang Tuhan mau. Akhirnya Tuhan bicara hal ini. Dan satu hal, dia bilang gini. Yohanes 14 ayat 6 bilang gini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun. Gak ada seorang pun loh. Ya, pastor juga termasuk ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Katakan, tidak melalui Yesus gak bisa. Dia cuma satu-satunya jalan. Sekarang kita mau lihat, apa sih enaknya menjadi penyembah? Saya juga orang yang kurang senang menyembah Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan saya mulai belajar menyembah Tuhan. Jadi kalau kita mau ring blessing tuh, kita kasih waktu satu lagu untuk menyembah Tuhan. Agar kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kenapa penting hadirat Tuhan? Kenapa penting penyembahan? Saya akan jelaskan di beberapa ayat ini. Di 2 Korintus 3 ayat 17 bilang begini. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada apa? Kemerdekaan. Ada apa? Kita simpan kata kemerdekaan itu. Klik, kita simpan ya. Ayat berikutnya, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku, datang sama Tuhan, semua yang letih lesu berbeban berat, Tuhan akan memberikan apa? Kelegaan. Bilang kelegaan. Kita simpen kata kelegaan itu. Klik. Kita baca lagi. Mazmur 62 ayat 1b dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Yesus adalah keselamatan. Dekat Allah, rasa tenang hati Daud. Daud raja pada waktu itu. Raja itu pasti butuh, ada banyak goncangan, bener gak? Dalam hidup kita sering kali ngalamin tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba ada kebutuhan ini, tiba-tiba bisnis kita digoyang. Tetapi seperti Daud, pemimpin negara, raja, ngomong, cuma deket Allah saja aku tenang. Bukan karena banyak duit, bukan karena jabatannya, tapi karena dekat Allah saja aku tenang. Katakan aku tenang. Kita simpen kata-kata itu lagi ya. Klik. Lanjut lagi, Lukas 24 ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jadi pujian penyembahan, sujud menyembah Tuhan. Waktu kita pulang ada yang dibawa. Apa itu? Sangat bersukacita. Jadi bukan sukacita doang, sangat bersukacita. Ada sukacita yang luar biasa kita dapat saat kita datang menyembah Tuhan, pulang nih. Ada sangat bersukacita. Kita simpen kata itu. Klik. Satu lagi, Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Saya ulang, yang ditarik berapa orang? 1 orang, 2 orang, 3 orang? Semua. Wow, kita menyembah sama Tuhan, semua ditarik. Wow, kok bisa? Ini yang saya jadikan pertanyaan. Ternyata benar saat kita menyembah Tuhan, Tuhan ditinggikan, Tuhan memberkati umatnya. Memberkati dengan apa? Tidak saja kepada harta, benda, sukacita yang tadi, tetapi kepada yang kekal, yaitu namanya jiwa-jiwa. Hari ini saya akan bersaksi hal yang sederhana, tapi ini yang terjadi di dalam jemaat di CDC Depok ya. Kita ambil kesimpulannya sederhana dulu. Dalam worship kita, dalam pujian kita, dalam penyembahan kita, ternyata penyembah-penyembah yang benar, itu tadi kita udah baca ayat-ayatnya, yaitu akan ada kedekatan roh. Allah itu roh. Kita kalau mau dekat sama Tuhan apa? Secara roh. Maka ada kedekatan roh tuh dibangun, hubungan tuh dibangun. Kayak tadi kita pengen ngerti kehendak Tuhan, karena Tuhan adalah roh. Tuhan ingin kita menyembah di dalam roh,
maka kita menyembah dalam roh, maka kita satu frekuensi. Setuju? Kita di bumi, dia di surga. Kalau kita tidak mengikuti frekuensinya, kita nggak ketemu bahasanya. Dan waktu ngerti tentang frekuensi Tuhan, Tuhan banyak bicara. Dan itu yang saya alami. Dulu saya nggak senang menyembah. Saya pikir nyembah doang ngapain sih, biasa aja lah ya gitu ya. Tapi setelah saya tahu bahwa menyembah di dalam roh adalah membangun hubungan sama Tuhan, biar satu frekuensi, di mana frekuensi itu penting buat apa? Buat kita bisa mendapat kemerdekaan, mendapat kelegaan, mendapat rasa tenang, rasa sukacita, bahkan ada kuasa dinyatakan, menarik jiwa-jiwa bagi nama Tuhan. Itu jadi hal yang penting, setuju? Dulu saya nggak peduli, sekarang saya concern untuk hal ini, penting terjadi. Itu kemarin kita bikin worship night. Kita mau berterima kasih sama Tuhan. 1 tahun sedikit gereja kita berjalan. Pertumbuhan gereja dahsyat di sana. Saya lihat di sini dahsyat juga. Luar biasa. Sekarang jumlahnya kita bisa equal ya. Depok, Bogor saling gantian memimpin ya. Jumlahnya terus kita berlomba menambah jiwa-jiwa. Dari mana? Worship tadi menarik jiwa-jiwa datang sama Tuhan. Kayaknya gak masuk akal ya. Tetapi saya bersaksi, Tuhan berikan CDC Depok seluruh perlengkapan peralatan sound system, alat musik baru. Kres, mereknya keren. Saya mau sedih, sorry gak apa ya. Karena saya lihat itu amazing banget. Saya tahu uang jemaat. Saya tahu kemampuan jemaat. Tapi saya bilang, ada kuasa dinyatakan saat kita memuji menyembah Tuhan. Berkat-berkat Tuhan, tingkap-tingkap langit dibuka memberkati kita. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mau belajar kehendak Tuhan, mau menyenangkan pasangannya, mau menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang terjadi? Mujizat dinyatakan. Itu dana biaya semua tiba-tiba ada yang, saya nyumbang ini Pak Pastor, saya nyumbang ini Pastor, saya nyumbang ini. Bahkan yang terbesar adalah sumbangan di luar dari gereja kita. Ada yang nyumbang luar biasa. Dan kemarin ajaib lagi. Cek ya. Kemarin ajaib lagi. Sumbangannya udah semua alat musik. Ada yang nyumbang sound system, power. Wow, saya bilang ini luar biasa banget ya. Tahu gak yang Tuhan pengen apa? Kita datang memuji menyembah Dia. Dengan alat yang ada komplit ini. Tuhan pengen kita datang menyembah Dia. Menyenangkan hati Dia. Alat-alat dikelengkapi. Untuk apa? Untuk kita bisa datang sama Tuhan. Dengan bersuka cita kita mengucap syukur. Biar ada apa? Itu ada kemerdekaan. Ada rasa tenang. Ada sukacita. Sukacita gak menyembah Tuhan? Sukacita. Hasilnya apa? Hasilnya kita mendapat jiwa-jiwa dimenangkan. Itu enggak kira-kira. Mujizat enggak berhenti sampai di situ. CDC Depok. Hari kita baru mau bikin worship night. Saya tanya iseng. Boleh enggak perpanjang kontrak kita nih? Karena kan kita baru 1 tahun kontrak di mall. Iseng nanya. Ya udah gua tanyain kata teman saya. Ya ditanyain. Hari Jumatnya keluar kata-katanya. Itu baru mau nulis, saya baru mau nulis surat. Boleh enggak gitu ya. Dijawab langsung, kan ajaib ya. Dijawab, boleh perpanjang setahun lagi. Wah, Tuhan luar biasa Tuhan. Ini saya kasih tahu ya, kebaikan Tuhan ya. CDC Depok itu boleh nyicil. Nyicilnya setahun tuh nyicilnya 8 kali. Udah kayak panci ya. Mana ada sih, ya kan? Saya berdoa itu karena kebaikan Tuhan. Pakai manajemen mall untuk memberkati gereja Tuhan. Setuju gak? Kalau kita datang menyembah Tuhan, Tuhan yang buka semuanya. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Karena kalau kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti pengen banget menyenangkan hati kita. Amin. Gak hanya itu. Ini saya cerita mujizat-mujizat yang terjadi baru-baru minggu-minggu ini ya. Biar
kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan ingin. Dan akhirnya kita bikin worship night. Sebagai ucapan syukur kita, semua jemaat datang. Kita pikir 1,5 jam pada pegel, kan banyak nenek-nenek ya. Kakek-kakek juga ada ya. Tetapi, apa yang terjadi? Memuji menyembah Tuhan, sampai pulang kita. Saya sama istri, keluarga dari pagi ya kan, kita harus persiapan segala macam. Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan kasih satu pesan sama saya. Hari itu saya mau khotbah, Tuhan bilang ayatnya ini. Wow, dia ingetin Hagai, dia bilang, jangan sampai bait Allah jadi reruntuhan, karena kamu sibuk ngurusin urusanmu sendiri. Wah Tuhan, hari itu saya sampaikan, saya bilang sama jemaat, ingat baik-baik ya, ini rumah Tuhan, ini bait Allah, kita semua volunteer, kita semua terlibat untuk apa? Pekerjaan besar Tuhan di tempat ini. Ada pujian, ada penyembahan, hingga jiwa-jiwa ditarik datang sama Tuhan. Haleluya, saya bilang, saya mau Tuhan, saya terlibat dalam hal itu. Akhirnya kita kumpul. Nah sebelumnya, sel grup saya, nanti saya cerita tentang Bro Marcel ya. Saya puji Tuhan, kita ketemuan dengan Bro Marcel. Kita merintis sel. Seumur hidup saya ngerintis sel. Untuk bertumbuh biasanya ya sebulan dapat 1 jiwa baru udah puji Tuhan ya. Tapi apa yang terjadi? Kita ngerintis 3 bulan yang lalu. Ya, 4 orang kita dengan 4 orang. Kita ngerintis, ya berdoa. Ya doain ya, kita doa. Yang sakit didoain, ini doa, kenal ini, kenal itu, kita ajakin. Dan kemarin sel kita kumpul-kumpul. Makan-makan. Dan Tuhan ingetin, Andi, 3 bulan yang lalu cuma 4 orang, sekarang satu kafe kita book, satu tempat tuh 14 orang, jiwa baru, luar biasa. Nah, Bro Marcel ini adalah bagian salah satu pendukung saya. Nah, saya kasih waktu 5 menit Bro Marcel untuk saksian, silakan. Yes. Shalom. Perkenalkan, nama saya Marcel Kurniawan. Saya anggota care selnya Pastor Andi. Kami mulai sel ini setelah Paskah lah, 3 bulan yang lalu. Ya kan, hanya berempat, hanya saya, istri saya, Pastor Andi dan Bro Richard, salah satu pemain musik di gereja. Nah, jadi memang leader itu sangat penting, Bapak Ibu sekalian, sahabat CDC sekalian. Kenapa? Karena memang Pastor Andi memberikan contoh. Jadi yang saya pelajari dari carousel kami, yang saya pelajari dari Pastor Andi adalah pertama penerimaan. Di carousel kami itu ada yang baru keluar dari penjara, tatoan, full. Ada yang 12 tahun gak mau gereja, karena gak suka lah sama orang gereja, dia bilang seperti itu. Ya kan, ada yang masih muslim, ya seperti itu. Kita sedang doa agar dia dibaptis segera gitu ya. Terus ada yang keluarganya bermasalah, kita menerima seperti itu ya, menerima dengan tulus keberadaan mereka, apapun latar belakangnya. Karena gereja kita percaya adalah bengkel, ya kan? Bukan kumpulan orang-orang yang udah hebat, tapi ini adalah bengkel yang untuk memperbaiki, ya kan? Dan Carousel adalah salah satu tempat untuk kita bisa menjangkau jiwa dengan lebih mudah. Terus pelayanan yang tulus. Yang saya pelajari dari Pastor Andi adalah pelayanan yang tulus. Ini ada satu yang namanya Steffi, yang tadi saya bilang dia tatoan 12 tahun gak mau ke gereja. Gara-gara Pastor Andi ini mau anjing ya waktu itu ya. Jadi dia ini bisa ngurusin anjing, Steffi ini. Nah terus baru kenal ya kan. Kemudian pas ditelepon gak bisa diangkat karena dia sakit. Dan ternyata setelah punya selidik, mereka ini sekeluarga sedang kesusahan secara ekonomi. Yang terjadi adalah Pastor Andi dan salah satu member CDC Depok itu benar-benar melayani mereka, ya, mengirimkan, mungkin kecil ya, mengirimkan pecel ayam buat mereka, dan ternyata itu makanan pertama hari itu buat mereka. Luar biasa. Dan Pastor Andi diarahkan untuk memberi, dan sampai mereka bikin status di WA-nya, ternyata ada ya malaikat tanpa sayap. Kenapa? Jadi di sini saya pelajari bahwa dulu saya pernah belajar dan ini dipraktekkan benar gitu ya, ya kan? See the need and feel it, bilang gitu ya. Cari kebutuhan dan penuhi kebutuhan itu, ya kan?
See the hurt and heal it. Cari yang kesakitan dan sembuhi itu. Nah, jadi ini yang saya pelajari dari Pastor Andi. Dia memberikan bagaimana dia menunjukkan kasihnya, melayani, dan akhirnya suami istri ini yang tadinya mereka menikah di agama seberang ya, Muslim gitu ya, dan sekarang mereka mau kembali lagi ke kita gitu kan, kembali lagi. Istrinya masih Muslim, suaminya memang sudah pindah dan ya perlu di peneguhan kembali ya. Dan kemudian menjadi contoh ya enggak, menjadi contoh. Jadi di Kersel kami benar-benar ya memberi aja gitu kan. Kita sediakan makan, biasanya kami yang sediakan makan, tapi 2-3 kali kami terus yang menyediakan makan, member jadi nggak enak nih, masa kita nggak ngasih apa-apa sih, seperti itu. Jadi memang benar apa kata Tuhan, beri maka kepadamu akan diberi, suatu takaran yang baik akan dipadatkan, digoncangkan hingga melimpah keluar akan menjadi bagianmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, leader harus memberi terlebih dahulu. Dari situ member akan lihat, oh iya ya, leadernya ini mau memberi, leadernya ini mau berkorban, gitu kan. Dan akhirnya member merasa nggak enak dan akhirnya mereka malah sekarang makanan kelebihan Bapak Ibu sekalian, ya kan. Di Kersel kami ada yang bawa jus, ada yang bawa pizza, ada yang bawa semuanya ngumpul. Bahkan nggak kehabisan itu makanan, dibawa pulang. Babungkus jadinya gitu ya Bapak Ibu sekalian, ya nggak. Jadi beri dulu. Kemudian akhirnya dari situ kita bisa menyembah Tuhan, penyembahan dengan lebih dahsyat. Akhirnya ada keterbukaan. Bahkan ada satu member, ini baru pertama kali datang, ya kan. Ini salah satu tenan di The Mall ya, gitu. Salah satu tenan di The Mall, diajak sama Pastor Andi, dan akhirnya dia mau datang ke Kersel kita, dan di Kersel kita porsi untuk kesaksian dan permohonan doa habis sama dia semua. Kenapa? Keterbukaan, gitu kan? Ya, jadi memang Kersel kami sangat vibrant, sangat dari latar belakang yang berbeda, tapi orang-orangnya ya mirip-mirip sama kita, jatuhnya seperti itu ya. Jadi ada 2 yang backgroundnya mirip kayak Pastor Andi, gitu kan. Ada 2 orang yang sebelumnya udah pindah dulu nyebrang, balik lagi gitu kan, sama persis seperti itu ya. Banyak orang-orang yang sakit hati, banyak orang-orang yang ini, tapi kita ada untuk menyembuhkan. Dan puji Tuhan dari kami berempat, seperti tadi Pastor Andi bilang, sekarang udah 14 orang, ya 14 orang, puji Tuhan. Dan tadi istri saya baru kasih kabar, Pak, Bu Eni sama Bu satu lagi saya lupa namanya, temannya dia, datang Pak ke gereja gitu kan. Jadi kita menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa, seperti itu. Dan Kersel adalah sarana yang paling tepat untuk kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Karena kadang-kadang diajak ke gereja lebih susah ya, tapi kalau di Kersel lebih enak. Gitu. Itu aja Pak Andi. Thank you. Thank you Bro Marcel. Ya, lebih baik kesaksian memuliakan Tuhan, ya, daripada sekedar teori. Setuju? Kita belajar di gereja ini, belajar satu hal namanya pembapaan. Itu yang tidak pernah diajarkan. Kita belajar sendiri bagaimana jadi bapak, mengasihi bapak, mulai belajar tentang kehendak Tuhan. Jadi kita bisa mengerti bagaimana mengasihi jiwa-jiwa. Kalau pacar kita sayang dengan jiwa-jiwa, Yesus sayang sama jiwa-jiwa. Setuju gak? Dia berkorban mati-matian buat jiwa-jiwa. Saya selalu pesan sama adik-adik rohani saya, lihat kebutuhan dia di saat dia susah, kita harus ada di tengah-tengah dan kita harus menopang dia. Disitulah kasih yang Tuhan berikan pada kita bisa berikan pada orang lain. Dan itu sangat mempengaruhi hatinya, hingga tadinya ngerasa gak enak datang ke gereja, gak enak karena ya habis ditolongin, bener gak? Tapi setelah datang dia malah antusias, malah dia bilang gini, gimana kalau kita mau peneguhan pernikahan Pastor? Jadi jalan. Oh bisa. Kita tatoan urusan lain, iya gak? Yang penting kamu bertobat. Iya mau, saya mau cintai Tuhan. Wow, kita bisa menerima orang, kita bisa melayani dia. Selama kita tidak bisa menerima orang, kita sombong. Yesus menerima kita apa adanya. Jangan ada halangan buat kita untuk punya alasan tidak melayani orang. Setuju?
kata-kata menarik jiwa-jiwa datang, itu bukan berarti kita menyembah Tuhan jiwa datang semua. Enggak gitu. Firman Tuhan kata, kalau kita menyembah Tuhan, Tuhan kasih orang-orang yang menyembah Tuhan, bener nggak? Jiwa-jiwa yang bernilai kekal. Setuju nggak? Itu lebih bernilai daripada diamond. Di surga emas diamond banyak, betul nggak? Nggak bernilai. Tapi kalau kita memenangkan jiwa, itu adalah berkat yang Tuhan kasih. Setuju? Dan jiwa-jiwa itu bernilai banget di hadapan Tuhan. Dan kalau kita bisa memberi jiwa-jiwa buat Tuhan, wow, kita memberi yang terbaik. Karena kita telah melakukan apa yang Tuhan lakukan, yaitu memberikan jiwanya buat orang lain agar kita selamat. Amin. Satu ayat terakhir dikatakan di Efesus 5 ayat 15-16 bilang gini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal. Jangan seperti orang, saya lihat orang bebal itu apa sih artinya? Dia Kamus Bahasa Indonesia KBBI, kata bebal diidentikan dengan bodoh. Jadi saya ulang lagi ya, janganlah seperti orang bodoh, tetapi seperti orang arif. Kebetulan nama saya Andi Arifianto, jadi mama saya udah tahu nih, kayak Andi Arif nih, ini Alkitabiah banget nama saya ya. Tetapi seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita lagi semangat, jemaat Depok lagi semangat, betapa antusiasnya kita melayani Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan, kita bikin worship. Kenapa? Karena kita tahu saat hadirat Tuhan disenangkan, Allah ditinggikan, mujizat terjadi, kuasa terjadi, kelepasan terjadi, berkat-berkat Tuhan mengalir, dan jiwa-jiwa dimenangkan. Kita ada di tempat itu. Jangan kamu bodoh, pergunakan waktu. Ayo kita melayani Tuhan. Ayo. Kita di CDC Depok, bulan November, spiritual journey selesai. Kita udah mulai siap perang. Tempat udah perpanjang, kita banyak jiwa-jiwa orang yang akan volunteer. Saya kasih tahu, siap kita. Jangan kamu bodoh, pergunakan waktu. Karena hari-hari jahat. Kita hanya punya waktu sementara di tempat ini. Di dunia ini cuma sementara, sebentar. Betul nggak? Kita gunakan waktu kita untuk bisa melayani Tuhan. Membawa jiwa-jiwa. Bro Marcel termasuk yang semangat membawa jiwa. WA, ajak datang. Apa yang terjadi? Benar, jiwa-jiwa datang. Dari mana? Karena kita menyembah Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Setuju nggak? Jiwa-jiwa itu bisa dilembutkan. Bahkan kalau kita ngandelin diri kita, mau temen, mau sahabat, ditelepon kayak apa, bilangnya iya nggak datang-datang. Benar nggak? Tapi kalau kita menyembah Tuhan, Tuhan tahu ini hati orang senang banget ini. Ini bisa dipercaya orang ini. Dan orang-orang yang ini perlu dibina, perlu diberkati. Akhirnya apa? Diambil, ditaruh di tempat kita. Kalau kita nggak mau lakukan itu, Tuhan kasih ke tempat orang lain. Jangan kamu bodoh. Jadi yang arif. Agar apa? Kalau kita menghadapi hari-hari jahat, kita tahu satu ketika kita pasti ada aja masalah-masalah. Ya kan namanya hari-hari jahat kan kita nggak pernah tahu. Tapi orang-orang yang kita selamatkan, orang-orang yang kita bina, orang-orang yang kita kasihi, mereka akan jadi orang-orang yang menjadi pendukung kita melalui masa-masa sulit kita. Amin. Dan mereka adalah pendua-pendua syafaat yang luar biasa. Saya minta pemain musik naik ke atas, kita menyembah satu lagu, menyembah Tuhan, biar sesuai dengan firman Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, ada kelegaan. Pulang dari sini ada sukacita yang luar biasa dan membawa dampak buat kerajaan Allah. Lagu yang tadi aja. Oke. Mari kita bangkit berdiri. Kita serius, kita kasih waktu kita 5 menit ini untuk menyembah Tuhan. Tinggalkan semua beban kita, pikiran kita harus datang sama Tuhan karena kita tahu Tuhan begitu baik mengasihi kita. Kita bawa hati dan hidup kita untuk datang ke hadapan Tuhan pagi hari ini. Menjadi penyembah-penyembah yang benar, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bapak mau. Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat
musik mengalun pelan, mari kita masuk menyembah Tuhan. Yes Tuhan, ini kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, inilah hati kami yang datang menyembah Tuhan. Dengan segala hal keterbatasan kami. Tapi ada Yesus yang ada di hidup kami. Yang menyucikan kami dan membawa kami hidup di dalam kebenaran. Hingga kami boleh datang menghadap Engkau Allah kami yang hidup. Tuhan, pagi hari ini bawa hati kami lebih lagi menjadi penyembah-penyembah yang benar. Yang bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, Yesus. Kami sadar Tuhan, itulah kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau lakukan itu Tuhan, menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Setiap hari kami datang menyembah Tuhan. Yes. Karena kami tahu kami mau menyenangkan Tuhan. Kami mau melihat ketenangan. Kami mau lihat mujizat. Kami mau lihat kuasa. Kami mau lihat jiwa-jiwa dimenangkan. Semua karena Tuhan. Semua karena Engkau Tuhan. Ajar kami menjadi orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Tidak bodoh. Ajar kami mengerti bagaimana menyembah Tuhan. Amin. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bahwa kami Tuhan, hidup kami ini jadi hidup yang baru. Ya. Hidup yang menyembah Tuhan. Kami sadar hidup kami dipakai Tuhan untuk membawa banyak jiwa-jiwa untuk Amin. kemuliaan Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Thank you. Kami percaya firman ini hidup dalam hidup kami Tuhan. Bawa kami lebih lagi mengenal rencana-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami Dalam berdoa nama dan Yesus. mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. amin. Yes. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Pastor Andi. Terima kasih Pastor Andi buat firman Tuhan yang luar biasa. Oke, silakan boleh kembali duduk Bapak Ibu. Nah, kami mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir di tempat ini, boleh lambai-lambaikan tangannya supaya tim kami bisa melihat. Yang pertama kali ada. Oke, selamat datang Ibu. Selamat datang. Selamat datang di CDC dan kami harap nanti bisa kenal dengan Ibu lebih dalam. Ya, nanti setelah ibadah bisa bertemu dengan kawan kami ya, Hello Team yang nanti akan arahkan untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Oke, dan juga ibadah ini bisa berlangsung karena adanya volunteer yang Tuhan pakai ya, sudah memberikan terbaik. Boleh sekali lagi kita ucapkan terima kasih volunteer semuanya. Oke, dan minggu depan ibadah kita masih di tempat yang sama, ya 7 Agustus jam 9 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Krisnanto. Ya, kami harap Bapak Ibu bisa kembali bertemu lagi dengan kami di tempat ini. Dan selanjutnya CDC Kids bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak ya. Kami undang juga untuk bisa mempercayakan selama kita beribadah, anak-anak kita bisa juga dibina
belajar memuji nama Tuhan, bermain bersama teman-teman yang lain di CDC Kids. Oke, kemudian mesbah doa Bapak Ibu Saudara via Zoom setiap hari Senin jam 7 malam. Nah, Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang bekerja dan di mana di jam 7 itu sudah selesai, bisa Bapak Ibu untuk join di hari Senin untuk kita berdoa bersama. Oke, selanjutnya doa, ya, layan doa dan konseling. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang membutuhkan untuk kebutuhan doa dan juga konseling dengan tim kami, bisa menghubungi Ibu Rosi dan juga Ibu Natalia di nomor yang tertera. Ya, nanti bisa dicatat dan juga dihubungi sesuai kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita ibadah cuma 1 minggu ketemu di tempat ini, pastinya kurang. Setuju nggak? Kurang ya. Karena itu kita perlu ada wadah buat kita, buat berkumpul dan ngobrol-ngobrol dan cerita kebaikan Tuhan. Minta saran-saran juga dalam carousel kita ya. Nanti Bapak Ibu bisa, tunggu sebentar. Nah, itu dia. Ada beberapa carousel yang sesuai usia kita yang bisa kita ikuti ya. Nanti yang youth juga bisa, yang teen juga bisa. Nanti bisa ngobrol ke teman-teman terdekatnya. Oke, selanjutnya. Nah, ya, ini waktunya Bapak Ibu Saudara untuk kita memberikan yang terbaik ya bagi Tuhan. Di sini ada nomor BCA untuk persembahan dan juga persepuluhan dan juga diakonia. Untuk QR code yang di layar Bapak Ibu Saudara untuk khusus yang persembahan saja. Oke, untuk persembahan pagi ini kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa yang kami dengar. Dan juga Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami sekeluarga Tuhan masing-masing Tuhan. Kami mau memberikan juga ucapan syukur kami Tuhan dalam bentuk persembahan untuk gereja ini Tuhan, di mana kami dilayani, di mana kami bertumbuh Bapa. Kami berharap Tuhan apa yang kami beri Tuhan pagi ini Tuhan, boleh semakin lagi Tuhan Yesus memberi manfaat Tuhan bagi pelayanan di tempat ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih untuk segalanya. Dan kami percaya juga Tuhan Yesus, Engkau akan mampukan kami untuk bisa memberikan semakin lagi dan semakin lagi dengan hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami beri yang terbaik. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Dan juga masih ada. Ada 2 poin lagi. Nah, setelah ini Bapak Ibu ya, di belakang sudah ada snack. Ya, jadi Bapak Ibu sudah nanti setelah ini bisa ada konsumsi ya, ada konsumsi. Jadi biasanya kita konsumsi di luar, betul nggak? Nah, kali ini kita konsumsinya di dalam ruangan saja demi keamanan, dan juga lingkungan hotel kita ini lagi ramai. Ya, jadi makan-makan nanti bisa di dalam ruangan. Juga jangan lupa kumpul per cell group ya setelah nanti acara selesai. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Saya undang semuanya Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, besar kasih-Mu dalam hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama di tempat ini. Bagi kami yang berada di tempat ini, kami merasakan hadirat Tuhan.
Kami percaya bagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih yang berada di rumah, mengikuti dengan online pun merasakan ada satu hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah begitu mengasihi setiap umat-Mu. Ketika kami datang untuk menyembah Engkau, kami percaya firman-Mu menyampaikan pesan-pesan-Mu yang kuat bagi kami. Biar setiap umat-Mu, setiap yang mendengar, membuka telinga, mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Udah basi. Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang tak henti-henti menuntun setiap umat-Mu untuk terus Tuhan berjalan bersama-Mu. Terima kasih juga untuk pelayanan Pastor Andi bersama keluarga dan Bro Marcel bersama keluarga. Tuhan lindungi dimanapun berada. Dan kami yang hadir juga kami boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar pesan Tuhan. Kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Allah Bapa. Terimalah damai dan sukacita dari Allah Bapa. Pulanglah dengan rasa kepuasan yang melimpah dari Tuhan. Tuhan curahkan berkat-berkat bagi jemaat ini. Berkat kesehatan, berkat kerukunan dalam rumah tangga, berkat apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Yesus Kristus, Tuhan kita, dan penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai di dalam kehidupan kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin.